Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara dan saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ibadah hari ini, Minggu 31 Juli 2022, ibadah kita memiliki tema yaitu pemahaman yang benar tentang harta milik. Melalui tema ini, kita semua diajak untuk memahami bahwa sekalipun harta adalah salah satu hal yang memiliki harga dalam kehidupan manusia, tetapi yang paling berharga dan utama adalah kebergantungan manusia pada Allah dan tentang perjuangan menjalani hidup yang senantiasa bergantung kepada Allah. Pemahaman yang tidak tepat tentang kepemilikan dan kebergantungan akan membuat seseorang bisa jatuh ke dalam ketamakan. Lalu bagaimana supaya kita tidak jatuh pada hal itu? Mari kita siapkan hati untuk belajar dan mengerti kehendak Tuhan mengenai hal ini. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih, ibadah kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Esther Setianingrum dari GKI Maulana Yusuf Bandung. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam hadirat-Nya sambil memuji nama-Nya. Dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari nyanyian pembuka yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat 6, bait 1 dan 2, bersoraklah hai alam semesta. Jemaat terkasih, kebaktian ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pemahaman yang benar tentang harta milik. Inilah tema yang akan kita gumulkan bersama melalui ibadah pada hari ini. Melalui tema ini kita semua diajak untuk memahami bahwa sekalipun harta adalah salah satu hal yang memiliki harga dalam kehidupan manusia, tetapi yang paling berharga dan utama adalah kebergantungan manusia pada Allah. Selain itu, kita juga diminta untuk mau terus berjuang menjalani hidup yang senantiasa bergantung kepada Allah. Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, "Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Sebuah kalimat yang syarat akan ungkapan syukur dan keberserahan penuh pada pemeliharaan Tuhan. Jemaat terkasih, mari datang ke hadirat Tuhan secara pribadi
untuk mengakui setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Berkenanlah untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami, karena kami mengakuinya dengan kesungguhan hati kami. Amin. Bagi kita yang dengan segenap hati dan sungguh-sungguh mengaku dosa dan kesalahan di hadapan Allah, maka Allah berkenan untuk mengampuni dan memberitakan berita anugerah pengampunan. Berita anugerah diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Seluruh hidupku sekarang.
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena begitu besar kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur betapa Engkau begitu mengasihi kami. Dan kasih-Mu yang besar itu Engkau nyatakan dalam kehidupan ini dengan Engkau memberikan apa yang kami butuhkan. Pada saat ini kami membutuhkan terang firman Tuhan. Firman yang akan menjadi petunjuk bagi kami, bagaimana kami harus menjalani hari-hari ke depan. Firman yang akan mengingatkan kami, betapa kami seringkali lalai untuk memahami akan segala sesuatu yang Tuhan lakukan bagi kami. Firman yang akan menuntun langkah kami, supaya kami dapat terus berjalan di dalam jalan-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 14. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka para pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikianlah sabda Allah. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca dari Mazmur 49 ayat 1 sampai dengan 12. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku.
mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Bacaan kedua diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 11. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah sabda Allah. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar,
dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Saya sungguh bersyukur dan bersukacita dapat berbagi kembali tentang refleksi iman saya di dalam ibadah pada hari ini. Bersyukur bahwa saya masih diberikan kesempatan untuk dapat berbagi banyak hal bersama dengan Bapak Ibu melalui ibadah hari ini. Nah, hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita akan membahas satu tema yang cukup menarik berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita, yaitu pemahaman yang benar tentang harta milik. Seperti disampaikan dalam kata pembuka di awal, bahwa ada 2 poin penting yang akan kita soroti melalui tema hari ini, yaitu poin tentang kebergantungan kepada Allah dan tentang pemeliharaan Allah. Nah, bicara tentang 2 poin ini, Bapak Ibu dan Saudara, dalam refleksi saya ketika saya sedang menyiapkan tema, menyiapkan khotbah ini, saya bertanya-tanya dalam hati saya, apakah saya orang yang tepat untuk menyampaikan hal ini? Ketika bicara tentang kebergantungan kepada Allah, bicara tentang pemeliharaan Allah, apakah saya sebagai seorang pendeta GKI Jawa Barat, Sinode Wilayah Jawa Barat, adalah orang yang tepat untuk menyampaikannya? Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Saya berpikir, saya merenung, saya merefleksikan banyak hal dalam pelayanan saya sebagai seorang pendeta sampai saat ini. Dan saya menemukan satu refleksi, satu pemikiran, pemahaman, pandangan seperti ini. Bahwa sampai sekarang seorang pendeta GKI, khususnya Sinode Wilayah Jawa Barat, hampir dapat dipastikan tidak ada yang berada dalam kondisi kesulitan secara material. Saya belum pernah menemukan seorang pendeta GKI Sinode Wilayah Jawa Barat yang benar-benar susah, benar-benar memang dia sangat terbatas, dia sulit secara materi. Mungkin kalau Bapak Ibu dan Saudara tahu begitu ya, ada rekan pendeta saya yang sedang mengalami berada dalam kondisi yang sangat-sangat sulit, benar-benar susah, Bapak Ibu boleh beritahu saya. Tapi sepanjang saya melayani, sepengetahuan saya, dan mungkin saja saya bisa keliru, saya memang belum pernah menemukan rekan-rekan pendeta, ada rekan-rekan pendeta yang memang sungguh-sungguh berada dalam situasi sulit secara materi. Kenapa? Karena di dalam tata gereja GKI, segala kebutuhan hidup pendeta itu dijamin oleh jemaat. Di dalam tata gereja GKI disebutkan bahwa segala kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan seorang pendeta itu dijamin oleh jemaat. Nah, inilah yang membedakan pendeta dengan pekerja-pekerja lainnya. Jadi pendeta akan mendapatkan apa yang disebut sebagai jaminan kebutuhan hidup atau JKH, dan itu diberikan di setiap awal bulan, bukan sebuah gaji gitu ya yang disampaikan, diberikan di akhir bulan.
Jadi di awal bulan majelis jemaat akan memastikan bahwa sepanjang bulan itu pendeta ini tercukupi paling tidak hal-hal yang berkaitan dengan materi, kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan-kebutuhan mendasar mereka, kebutuhan mendasar para pendeta ini dipastikan untuk dapat dipenuhi. Sehingga sepanjang bulan itu dia tidak perlu lagi risau, tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi merasa takut bahwa dia akan berkekurangan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kembali lagi, kalau memang realitas seperti ini yang saya gumulkan, yang saya lihat, yang saya ketahui, maka ketika bicara tentang perjuangan untuk bisa menjalani hidup yang senantiasa bergantung kepada Allah, kembali lagi, pertanyaan yang mengusik saya, apakah saya sungguh-sungguh pernah berada dalam kondisi sulit sehingga bisa menyampaikan refleksi iman tentang kebergantungan pada pemeliharaan Allah? Apakah jangan-jangan firman ini tuh hanya bicara untuk jemaat saja? Nyatanya Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan ini pertama-tama terlebih dahulu dia berbicara kepada saya. Sebelum saya menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian tentang apa artinya keberserahan, kebergantungan, dan percaya pada pemeliharaan Allah, saya lebih dahulu diperdengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Ternyata firman Tuhan ini berbicara lebih dahulu kepada saya sebelum saya menyampaikannya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Yaitu tentang bagaimana memandang dan memahami segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Apa yang ada dalam diri hidup saya. Firman Tuhan ini pertama-tama berbicara kepada saya tentang apa artinya kepemilikan. Dan hidup bersandar pada pemeliharaan Allah. Mari kita lihat kembali Bapak, Ibu, dan Saudara firman Tuhan yang disampaikan oleh Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Di awal perikop ini diceritakan bahwa ketika Yesus sedang memberikan pengajaran kepada para murid, dan pengajarannya Bapak Ibu bisa lihat di Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus sedang memberikan pengajaran kepada para murid, ada seorang yang datang dan tiba-tiba berkata kepada Yesus, tanpa angin, tanpa hujan, dia datang kepada Yesus dan bertanya. Dia menyampaikan sesuatu. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Apakah ada yang aneh Bapak Ibu dengan tindakan orang yang datang pada Yesus ini? Buat saya ada hal yang membuat saya bertanya-tanya. Kenapa orang ini tiba-tiba datang kepada Yesus ketika Yesus sedang menyampaikan sebuah pengajaran kepada para murid dan dia mengatakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ajaran yang Yesus sedang sampaikan pada saat itu. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Bapak Ibu, lihatlah bahwa orang ini tidak fokus pada pengajaran Yesus. Dia ada di sana, badannya ada di sana, telinganya mendengar apa yang Yesus sampaikan, tetapi dia tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Karena apa? Karena di dalam pikirannya dia berkecamuk berbagai pikiran. Fokus yang ada dalam diri, dalam pikiran orang ini bukan pada pengajaran yang Yesus sampaikan, tetapi soal warisan. Ketika orang banyak dengan sungguh-sungguh sedang mendengarkan Yesus, orang ini sibuk dengan isi kepalanya, isi pemikirannya tentang warisan. Yang dia datang pada Yesus, menyampaikan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pengajaran yang pada saat itu Yesus sedang sampaikan. Menanggapi orang ini, Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung
daripada kekayaannya itu. Apa yang Yesus sampaikan mungkin bagi orang yang datang tersebut membawa pertanyaan, ketidakmengertian. Dan untuk memperkuat perkataan Yesus tentang berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Dan perumpamaan itu dengan sangat baik Bapak Ibu bisa baca dan simak di dalam ayat-ayat selanjutnya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Yesus sampaikan, baik pernyataannya tentang berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan, yang dia perkuat dengan sebuah perumpamaan. Perkataan Yesus ini hendak menjelaskan dengan sangat kuat apa makna kepemilikan dan kebergantungan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus bicara tentang kepemilikan. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara yang muda begitu ya, ketika ngobrol, ketika berelasi dengan pasangan atau dengan orang yang kita kasihi, yang kita cintai, lalu orang itu mengatakan, "You are mine and I am yours," begitu ya. Lalu mengatakan juga, "This is my family, ini keluarga milik saya," begitu ya. Atau dengan spesifik seperti bacaan kita hari ini bicara tentang harta benda, "Ini harta saya, ini kepunyaan saya." Bapak, Ibu, dan Saudara, bicara tentang kepemilikan yang seperti itu, ada sebuah bahaya yang harus kita waspadai bersama. Ketika kita menganggap bahwa apapun yang ada pada kita adalah milik kita, entah itu pasangan, anak-anak, keluarga, harta benda, jabatan, relasi, apapun itu, ketika kita menganggap itu semua adalah milik kita, maka seolah-olah kita berhak untuk menguasainya, untuk mengeksploitasinya, untuk mengatur, mengendalikan, dan mengontrol yang kita anggap sebagai milik kita itu. Anak-anak saya adalah milik saya, pasangan saya adalah milik saya, sehingga saya bebas mengatur mereka, saya bebas mengendalikan mereka, saya bebas mengontrol mereka. Persekutuan ini adalah milik saya. Sense of belonging saya besar terhadap persekutuan ini, maka saya berhak untuk menguasai, saya berhak mengeksploitasi persekutuan ini. Hati-hati Bapak, Ibu, dan Saudara. Bicara tentang kepemilikan, bahaya-bahaya seperti ini, jika kita tidak waspadai dan tidak kita sadari, sesungguhnya akan membawa bencana yang luar biasa. Seolah-olah kita berhak punya kendali, punya kuasa atas itu semua. Ini milik saya, ini kepunyaan saya, maka sayalah yang berhak untuk semuanya itu. Kepemilikan yang begitu kuat membuat seseorang tidak bisa bedakan lagi mana kebutuhan, mana keinginan. Apakah keluarga saya adalah keluarga yang saya butuhkan untuk saya bisa bertumbuh di dalamnya, atau ini adalah keluarga yang saya inginkan supaya saya bisa take control buat mereka. Nah, bicara tentang kebutuhan dan keinginan, tentu Bapak Ibu tahu bedanya. Kalau kebutuhan itu adalah hal mendasar yang menjadi penopang kehidupan. Hal mendasar yang menjadi penopang kehidupan. Segala sesuatu yang harus dipunyai agar dapat bertahan hidup. Makanan, pakaian, itu kebutuhan. Kita butuh makan, kita butuh pakaian. Karena dengan makan dan kita memakai pakaian, kita dapat bertahan hidup. Tapi keinginan adalah hal yang tidak terlalu mendasar, yang sebetulnya tidak berpengaruh dan tidak terlalu penting. Dan kalau itu kita punyai, itu kita miliki, keinginan itu semata-mata hanya untuk memuaskan hati. Saya butuh makan, betul. Tapi ketika keinginan makannya sudah macam-macam, pengen makan saksang, pengen makan steak, sate kambing, dan seterusnya, udah jadi keinginan, maka itu semua hanya bertujuan untuk memuaskan hati, bukan memuaskan kebutuhan dasar.
Jadi Bapak Ibu dan Saudara bisa tahu bedanya antara keinginan dan kebutuhan. Saya ambil contoh yang lain. Ketika kepemilikan yang kuat itu membuat orang tidak dapat lagi membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Misalnya Bapak Ibu dan Saudara, saudara butuh tempat untuk bersekutu. Saudara butuh tempat untuk bisa membangun iman. Saudara butuh tempat untuk dapat bertumbuh spiritualitasnya. Dan ketika saudara menemukan tempat untuk bertumbuh, untuk bersekutu itu, saudara butuh tempat untuk bersekutu dan menemukannya, sebenarnya di titik itu kebutuhan saudara sudah terpenuhi. Tetapi lama-kelamaan, karena sudah berada dalam persekutuan tempat yang nyaman untuk bertumbuh tersebut, maka yang tadinya adalah sebuah kebutuhan, sedikit demi sedikit bergeser menjadi keinginan. Lama-kelamaan punya keinginan untuk menguasai, lama-kelamaan menginginkan bahwa persekutuan ini adalah sesuatu yang bisa saya atur, dan merasa bahwa persekutuan ini sekarang jadi milik saya dan saya bebas berbuat apa saja. Kepemilikan Bapak Ibu dan Saudara membuat orang menjadi seperti itu. Awalnya adalah kebutuhan, lama-kelamaan karena dia merasa punya, merasa memiliki, maka menjadi keinginan. Kepemilikan membuat orang tidak lagi dapat membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Dan ketika seseorang tidak dapat mengendalikan lagi keinginan yang ada dalam dirinya, maka dia akan mudah jatuh juga pada ketamakan. Jadi dari satu sikap, yaitu kepemilikan, lama-kelamaan akan berkembang bertumbuh menjadi sikap yang tamak. Orang yang tidak dapat mengendalikan keinginan akan mudah jatuh pada ketamakan. Dan oleh karena itulah Yesus mengatakan untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Karena hidup manusia bukan bergantung pada apa yang ada, melainkan pada Allah semata. Ketamakan muncul ketika kebutuhan bercampur baur dengan keinginan, need and want, necessity and desire. Kita menjadi tamak ketika apa yang kita inginkan disamarkan menjadi apa yang kita butuhkan. Sebetulnya ini tuh cuman kepengenan saya, tapi kita buat sedemikian rupa supaya ini menjadi kebutuhan. Seperti orang yang datang pada Yesus tadi. Dia merasa bahwa punya tempat yang lebih lagi buat harta bendanya, itu adalah sebuah kebutuhan. Padahal itu hanyalah keinginan dia. Dia menjadi tamak, dia kumpulkan, terus kumpulkan. Dan pada akhirnya apa yang dia kumpulkan ternyata menjadi sia-sia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana supaya kita waspadaan? Seperti yang Yesus ingatkan, berjaga-jagalah dan waspada. Sikap berjaga-jaga dan waspada ini ditunjukkan melalui kesadaran atau awareness, Bapak Ibu. Awareness, kesadaran yang tinggi. Karena tidak jarang kita melakukan segala sesuatu itu secara otomatis, seperti biasanya. Ya. Biasanya seperti itu kok. Udah otomatis. Karena hal itu udah jadi rutinitas dan kebiasaan. Misalnya, lewat jalur yang sama setiap hari. Entah pergi ke kantor atau pergi ke gereja, selalu lewatnya jalur situ. Ya, kayak udah otomatis. Seperti sudah terprogram dalam pikiran kita, kalau mau ke gereja lewatnya ke sini, kalau mau ke kantor lewatnya ke sini. Meskipun ada jalan lain yang bisa kita tempuh, tetapi karena kita tidak aware, kita tidak sadar, maka ya sudah otomatis. Jalur yang biasanya itu yang kita tempuh. Nggak pernah terpikir untuk pakai jalan lain, pakai jalur lain, tidak terpikir. Nah inilah Bapak Ibu, banyak dari antara kita yang kalau kita mau jujur begitu ya, melakukan sesuatu itu tanpa
kesadaran. Kenapa ya saya lakukan ini? Tanpa awareness. Dia lakukan itu karena rutinitas, kebiasaan. Dia tidak tahu alasannya, dia tidak tahu maknanya, ya sudah, seperti inilah dilakukannya setiap hari, setiap saat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, untuk berjaga-jaga dan waspada, maka harus ditunjukkan melalui kesadaran. Kesadaran atau awareness berarti kemampuan memahami kondisi sehingga dapat mengontrol semua aktivitas, perkataan, dan pikirannya. Dan orang yang punya kesadaran yang tinggi, dia akan mampu mengendalikan dirinya pertama-tama. Dan lalu situasi di luar dirinya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, awareness, kesadaran itu adalah kemampuan untuk melihat diri secara jelas dan objektif melalui refleksi dan introspeksi. Kalau saya udah kebiasaan otomatis hari Minggu itu ke gereja, coba Bapak Ibu pikirkan kembali, kenapa Bapak Ibu melakukan hal tersebut? Apakah ada makna lain? Apakah ada hal lain? Atau hanya sekedar lakukan itu sebagai sebuah rutinitas? Ya biasanya hari Minggu saya ke gereja. Kesadaran akan memampukan kita untuk lihat secara jelas dan objektif. Saya berefleksi, saya introspeksi. Kalau yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang otomatis, maka sebenarnya apa bedanya saya dengan robot begitu ya. Awareness, kesadaran adalah kemampuan memahami kondisi sehingga dapat mengontrol semua aktivitas, perkataan, dan pikirannya. Karena dia sadar, dia tahu harus berbuat apa. Karena dia sadar, makanya dia bisa berpikir, oh kalau hari ini saya lewat jalan A, nanti sore pulangnya saya coba jalan yang lain. Karena ada kesadaran, karena ada awareness, dia lakukan sesuatu dengan dipikir terlebih dahulu. Dia paham kondisi, dan kemudian dapat mengontrol semua aktivitas, perkataan, dan pikirannya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang kepemilikan harta benda apapun itu yang ada pada kita, melalui apa yang Yesus sampaikan kepada orang kaya tersebut, melalui perumpamaan yang dia jelaskan, akhirnya kita menyadari bahwa apapun yang ada dalam kehidupan kita, baik pasangan, anak-anak, keluarga, relasi, pekerjaan, harta benda, bahkan persekutuan, semuanya semata-mata adalah milik Allah. Dan kalau semuanya ini adalah milik Allah, maka kita harus punya awareness, kita harus punya kesadaran tersebut. Ketika tahu bahwa oh ini semua milik Allah, maka saya harus berjaga-jaga dan waspada. Saya harus bisa mengontrol diri saya, pikiran saya, supaya saya tidak jatuh pada ketamakan. Supaya saya tidak jatuh pada kepemilikan. Supaya saya tetap bergantung kepada Allah yang memiliki hidup saya ini. Karena kalau Allah yang menjadi orang yang memiliki kita, maka dia akan lakukan banyak hal yang baik untuk miliknya. Kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik Allah akan membuat kita memiliki pengendalian diri dan waspada dari bahaya ketamakan. Jika segala sesuatu adalah milik Allah, maka dia akan memelihara miliknya itu dengan segenap hati. Termasuk juga persekutuan yang Bapak, Ibu, dan Saudara terus dan sedang bangun di dalam persekutuan bersama dengan orang-orang percaya di Taman Yasmin ini. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara punya kesadaran bahwa persekutuan ini adalah milik Allah, bukan milik segelintir orang, bukan milik satu organisasi tertentu, bukan milik satu gereja tertentu, tapi persekutuan Taman Yasmin ini adalah milik Allah, maka Bapak, Ibu, dan Saudara
akan merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan terhadap miliknya ini sungguh luar biasa. Oleh karena itu, tidak perlu kita terlalu merasa bahwa saya ini kurang dan lain sebagainya. Persekutuan kami ini begini dan begitu. Yang paling utama adalah kesadaran. Sadari bahwa apa yang ada pada kita adalah milik Allah. Dan kalau itu miliknya, Dia akan pelihara miliknya itu dengan segenap hati. Tuhan akan pelihara persekutuan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kristus, Sang Kepala Gereja, akan memelihara persekutuan yang Bapak, Ibu, dan Saudara sedang bangun ini. Sehingga fokus kita akan berganti, fokus kita akan berubah, yaitu bagaimana tetap menjadi berkat, bagaimana dapat menjadi pembawa-pembawa kebenaran dan damai sejahtera dimanapun Tuhan menempatkan kita. Saya percaya bahwa kehadiran orang-orang yang ada dalam persekutuan kita ini, itu akan membuat kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan di dalam persekutuan yang kuat inilah iman kita terbentuk, iman kita terbangun, dan kita semakin dewasa di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih sudah mengingatkan kami bahwa seharusnya kami memiliki kesadaran tentang apapun yang ada pada hidup dan diri kami. Bahwa sekalipun kami dapat memilikinya, tapi itu semua sesungguhnya adalah milik-Mu. Dan Engkau adalah Allah yang maha baik, yang akan memelihara milik-Mu dengan kasih yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus untuk tetap memiliki kesadaran ini agar kami terhindar dari kepemilikan yang berlebihan yang membawa kami pada ketamakan. Ajarlah kami terus untuk berwaspada, berjaga-jaga, dan karena itulah kami akan selalu bergantung kepadamu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan di tengah-tengah begitu banyak berkat yang Engkau nyatakan tersebut, pada saat ini kami teringat akan beberapa pokok doa yang ingin kami sampaikan kepadamu. Kami pada saat ini hendak berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Tuhan mempercayakan bangsa kami ini kepada orang-orang yang terpilih, dan kami percaya hikmat kebijaksanaan Tuhan juga berikan kepada para pemimpin bangsa kami ini. Karena melalui hikmat dan kebijaksanaan itulah mereka akan sanggup untuk menjadikan dan membawa bangsa ini
menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi kehidupan bermasyarakat di masa pandemi. Kami tahu Tuhan bahwa masa pandemi ini belum berakhir dengan tuntas, masih banyak hal yang mungkin akan terjadi ke depan. Oleh karena itu, biarlah setiap penanganan-penanganan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penularan, penyebaran COVID-19 ini dapat terlaksana dengan baik. Juga program-program vaksinasi, booster, dan lain sebagainya. Kami percaya bahwa ini adalah upaya kami untuk merawat kehidupan. Kami percaya bahwa ini adalah upaya kami untuk bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga pada saat ini berdoa untuk Gereja Kristen Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia pada umumnya. Kami berdoa kiranya gereja-gereja Tuhan ini dimanapun mereka berada, dapat senantiasa hidup dalam kebersamaan, sehati, sepikir, sepenanggungan. Kami berdoa Tuhan supaya melalui gereja-gereja tersebut, kasih, kebenaran, keadilan boleh ditegakkan, dan setiap orang yang bertumbuh di dalam gereja-gereja ini boleh memancarkan kasih Tuhan melalui kehidupan yang mereka nyatakan dalam hidup sesehari mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat Bapos Taman Yasmin dan juga para simpatisan. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang sedang menghadapi pergumulan persoalan hidup. Kami percaya bahwa Engkau menolong mereka, kami percaya Engkau selalu ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk para lansia. Di tengah keterbatasan fisik mereka karena lanjut usia, kami percaya bahwa tidak ada apapun yang dapat membatasi kasih, sukacita, dan damai sejahtera mereka bersama dengan Engkau. Berkati, lindungi, dan sertai terus para lansia kami ini ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk mereka yang pada saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit ataupun sedang dalam masa proses penyembuhan. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan kesehatan seperti sedia kala, dan mereka yang sakit ini dapat pulih kembali melakukan aktivitas mereka seperti sedia kala. Juga kami berdoa untuk pergumulan perjuangan dari jemaat-Mu agar dapat memperoleh kembali hak beribadahnya. Kami tahu Tuhan bahwa beribadah tidak hanya terbatas di dalam satu gedung, tapi kami percaya bahwa Tuhan juga mempercayakan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang benar boleh kami terus perjuangkan dan kami mendapatkan apa yang menjadi hak kami. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk program pelayanan serta kesehatian jemaat dan pengurus bakal pos GKI Taman Yasmin. Tuhan yang memilih, Tuhan yang mempersatukan, Tuhan juga yang memperlengkapi mereka. Kami percaya bahwa melalui persekutuan ini, melalui apa yang mereka sedang bangun dan perjuangkan ini, ada kasih karunia Tuhan yang terpancar. Dan melalui itu semua, nama-Mu lah yang dimuliakan. Bapa yang baik, Tuhan yang maha kasih, inilah doa-doa kami. Kami menutupnya dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan
dikasihi Tuhan, di ibadah Minggu pagi hari ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah dan akan kita berikan ketika kita bisa beribadah secara normal kembali. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini yaitu dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang tertulis demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 150, Ya Tuhan hanya inilah. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, Allah yang penuh kasih, setia, dan rahmat. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan, kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasuran, dan keagungan. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan, kerajaan dan Engkau yang tertinggi, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari persekutuan dan ibadah hari ini dengan membawa pesan firman Tuhan. Sekalipun harta memiliki harga yang sangat kita perlukan dalam hidup ini, tetapi janganlah bergantung kepadanya, bergantunglah kepada Allah. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada Dia, dan Dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangannya lah kekuatan dan kejayaan. Tuhan Allah lah yang berkuasa, membesarkan dan yang mengokohkan. Mari kita terus berjuang menjalani hidup ini dengan senantiasa bergantung kepada Allah.
Mari bersama-sama kita nyanyikan Kidung Pengutusan dan Berkat dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 251, Maju Berjuanglah Terus. Maju berjuanglah terus, Kristuslah kekuatanmu, hingga tercapai akhirnya mahkota hidup yang megah. Oleh berkat anugerah, jalur benar jalanilah, Kristus sendiri jalanmu, dan kemenangan bagimu. Rasa khawatir buanglah, langkah Tuhanmu ikutlah, kasih dan hidup yang kekal, di dalam Kristus kau kenal. Jangan gentar, percayalah, Kristus mengasihi umatnya. Imanilah dengan teguh, Kristus segala bagimu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.